A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Halo pemirsa podcast Ruang Tengah Radio Mujahidin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi bersama Akhinanda tentunya selaku host pada podcast kali ini. Ya, tentunya akan berbincang-bincang gitu ya, ikhwafillah rahimakumullah, ya, mengenai salah satu hal yang mungkin kita semua udah pada tahu, dan hal ini menjadi salah satu rukun Islam. Nah, itu adalah haji nih, ikhwafillah. Nah, mungkin ikhwafillah pada bingung gitu ya, bagaimana sih caranya agar kita itu gampang gitu ya untuk berangkat haji, terus biayanya ndak terlalu membengkak di awal, terus nggak terlalu ribet gitu ya ngurusnya. Nah, tentunya banyak gitu ya solusinya, salah satunya dari Pegadaian Syariah, yaitu dengan Bapak Ayat. Nah, dengan Bapak Ayat nih, ikhwafillah. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah juga bisa gitu ya sambil berbincang-bincang, dan boleh komen di kolom komentar YouTube Ruang Tengah Radio Mujahidin. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang dulu nih dengan Pak Ayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Tentunya bersama Akhinanda ya, perkenalkan Akhinanda di podcast Ruang Tengah Radio nih, Pak. Kan tadi kan kita udah bincang-bincang sedikit lah ya tentang Pegadaian Syariah ya, dan Bapak selaku pimpinan cabang ya di Kota Pontianak. Betul. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan haji. Nah, jadi kan banyak nih masyarakat tuh pengen gitu ya untuk berangkat haji, terutama saya gitu pribadi juga belum pernah nih berangkat haji, pengen gitu ya berangkat haji. Dan kira-kira bagaimana, ada kan dari Pegadaian Syariah ini ada program nih, mungkin boleh disampaikan Pak bagaimana program ini bisa timbul ya dari Pegadaian Syariah itu sendiri, dan apa yang melatar belakangi dari program ini? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayat Supriyatin, Kepala Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak. Terima kasih untuk podcast pada hari ini. Untuk program haji yang ada di Pegadaian itu sebenarnya prosesnya panjang. Latar belakangnya itu sendiri sebenarnya mungkin kita pernah dengar ya beberapa tahun yang lalu, ke belakang yang lalu itu ada kejadian yang travel agent yang nakal, mungkin masih ingat ya? Oh iya. Ya kan? Banyak banget yang seperti itu. Itu inisiatif dari Pegadaian sendiri untuk supaya bagaimana calon-calon jamaah ini tidak terjebak lagi oleh agen-agen travel yang nakal ini. Iya, benar. Iya. Prosesnya cukup panjang karena kita harus juga memperoleh izin, kita konsultasi dengan MUI, Dewan Pengawas Syariah, sampai mendapatkan izin dari OJK juga. Ya. Nah, itu sebenarnya latar belakangnya kejadian tersebut. Nah, dari Pegadaian kemudian pengalaman juga dari pengalaman perbankan. Zaman dulu ada namanya talangan. Ada talangan haji. Nah, itu kan udah tidak diperbolehkan lagi sekarang. Di Pegadaian kita solusinya adalah dengan menggadaikan, istilahnya menggadaikan emas 3,5 gram yang digadaikan sebagai jaminan di kami. Kemudian ada juga setoran awal BPIH yang disetorkan ke bank, itu nilainya senilai 25 juta. Kemudian SPPH. SPPH itu yang dikeluarkan oleh Kemenak. Itu surat untuk apa? Kita mendapatkan porsi hajinya ya. Nah, itu oleh perbankan nanti yang 25 juta itu disetorkan ke Kemenak. Kemudian yang 3 syarat itu, emas, kemudian SABPIH, kemudian SPPH. Nah, itulah yang dijaminkan di Pegadaian. Kalau untuk persyaratannya sendiri itu umum lah ya, seperti KTP, kartu keluarga, kemudian buku nikah, seperti itu. Iya, jadi memang ya syaratnya dan yang paling mencolok ini adalah jaminan atau menggadaikan
emas senilai 3,5 gram. Nah itu boleh tahu nggak Pak, kenapa ngambilnya 3,5 gram? Kenapa enggak 5 gram misalnya? Kenapa enggak berapa gram gitu? Oke. Itu sebenarnya prosesnya cukup panjang juga ya. Oh, iya. Karena sebelumnya itu bukan 3,5 gram. Sebelumnya itu 7 gram. 7 gram untuk syarat pendaftaran melalui kami. Ternyata mungkin masih cukup berat. Maka kami turunkan setengahnya jadi 3,5 gram yang sekarang ini. Seperti itu. Iya. Jadi apa ya, memang kalau misalnya untuk 7 gram memang agak berat ya, dan akhirnya turun 3,5 gram. Dan ya Pak, saya mau nanya lagi nih terkait dengan apa namanya, syarat-syaratnya itu tadi kan itu udah udah disampaikan sama Bapak terkait dengan bisa untuk berangkat haji, dan kira-kira apalagi lah hal-hal yang diunggulkan dari program ini. Oke. Jadi untuk Arum Haji, nama produknya Arum Haji ya. Kayaknya saya lupa perkenalan tadi ya, nama produknya itu Arum Haji. Arum Haji. Jadi pembiayaan Arum Haji ini untuk mendapatkan porsi haji ini keunggulannya tentu karena kita langsung mendapatkan porsi haji. Jadi tidak menunggu sampai uang terkumpul. Kalau untuk biasanya kan kita harus mengumpulkan dulu uang senilai 25 juta yang harus disetorkan itu ya. Kalau di Pegadaian yang tadi dengan syarat 3,5 gram kita langsung mendapatkan porsi hajinya. Jadi kita tidak menunggu mungkin untuk mengumpulkan 25 juta itu perlu 2 atau 3 tahun. Di tengah jalan ternyata uangnya sudah terkumpul digunakan. Kadang kan seperti itu kalau kita nyimpan dalam bentuk uang. Nah, keunggulannya seperti itu. Oh iya. Jadi ini khawafillah rahmatullah, memang ini ya keunggulannya, kita sudah dapat porsi haji di awal ya, bukan tunggu kita udah lunas baru bisa dapat porsi haji. Dan tentunya ini sangat menguntungkan bagi para calon jemaah haji ya yang mungkin ingin berangkat tahun depan gitu ya, tidak perlu nunggu 2-3 tahun lagi gitu ya untuk bisa berangkat haji, dan tentunya bisa langsung saja gitu ya datangi ya Pegadaian Syariah. Mungkin boleh yang orang Pontianak ya menghubungi ataupun berkunjung gitu ya di Pegadaian Syariah cabang Kota Pontianak. Dan tentunya Pak ya kan di Pegadaian Syariah juga banyak gitu ya program-programnya. Mungkin ada program-program lain ya selain Arum Haji ini yang mungkin bisa memudahkan para nasabah lah ya, para nasabah, tidak hanya untuk haji tapi bisa juga untuk berbagai keperluan mereka. Mungkin boleh disampaikan. Oke, saya sedikit menambahkan tadi mungkin yang untuk Arum Haji. Arum Haji itu sendiri kita tenor waktunya mulai dari 12 bulan sampai 60 bulan atau 5 tahun. Jadi cukup panjang. Nah, untuk apabila mungkin Bapak Ibu berminat untuk mengambil produk Arum Haji ini, apabila sudah selesai mungkin ya. Karena untuk Arum Haji ini di kami hanya untuk pendaftarannya saja yang 25 juta yang kami bantu. Sedangkan untuk pelunasannya di Kemenak sendiri itu untuk tahun ini aja mungkin udah hampir 50 juta ya. Totalnya 50 juta itu dari 25 juta yang disetorkan di awal, kemudian pelunasan di akhir ya. Nah, untuk info saja untuk di Kota Pontianak sendiri itu keberangkatan itu sekitar 23 tahun daftar tunggunya. Nah, di kami kreditnya itu angsurannya itu selama 5 tahun maksimal. Nah, apabila Bapak Ibu sudah lunas, apabila ngambil di kami ya, sudah lunas 5 tahun. Nah, untuk pelunasannya di Kemenak nantinya, yang kita tidak tahu nih, dalam jangka waktu 20 tahun itu, kita nggak tahu berapa nantinya gitu kan. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah, alangkah baiknya, mulai setelah pelunasan di Pegadaian, yang porsi haji, itu lakukan investasi atau simpanan atau menabung dalam bentuk emas. Di Pegadaian kita punya produk cicilan emas, ada juga tabungan emas. Nah, jadi lebih alangkah baiknya untuk melunasi yang akan berangkat 20 tahun itu,
itu simpan dalam bentuk emas. Karena kalau emas itu kan tahan akan inflasi kan. Iya benar. Jadi penurunan nilainya beda kan. Kalau uang itu dia nilainya akan terus turun karena inflasi. Tapi kalau emas dalam jangka waktu 20 tahun itu dia akan naiknya luar biasa. Emas itu akan dirasakan kenaikannya kalau misalkan minimal 3 tahun, ya kan? Ini kalau 20 tahun insya Allah aman, jadi tidak perlu lagi kebingungan pada saat pelunasan, pada saat keberangkatan nanti, seperti itu. Nanti kalau misalkan untuk cicilan, untuk investasi di Pegadaian tadi saya bilang ada tabungan emas, ada juga cicilan. Apa bedanya gitu kan? Apa bedanya antara cicilan dengan yang tabungan? Kalau cicilan dia angsurannya setiap bulan. Angsurannya setiap bulan mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Gitu ya. Mulai dari kepingan paling kecil itu 1 gram sampai 1 kilo. Seperti itu. Angsurannya tetap tiap bulan, kemudian dia ada DP-nya. DP-nya itu minimal 15%. 15% dari harga hari itu. Seperti itu. 3 metode untuk melakukan cicilan itu ada 3 cara ya. Ada yang personal, itu jadi sendiri. Kemudian ada yang arisan, kemudian ada juga yang dia bundling dengan asuransi. Seperti itu. Kalau untuk syaratnya tadi yang DP 15%, kemudian umum lah ya, paling syaratnya KTP aja kalau di Pegadaian, karena syaratnya kalau untuk daftar untuk ngambil kredit di Pegadaian itu sangat gampang. Untuk cicilan emas itu hanya syaratnya fotokopi KTP aja. Iya, tentunya ikhwafillah rahimakumullah juga ini udah diberikan kemudahan gitu ya dari Pegadaian Syariah, dan ya banyak sekali gitu ya hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, terkait dengan bagaimana sih caranya kita untuk bisa melunasi lah ya kan, kita kan di 25 juta di awal, itu sudah bersama Pegadaian Syariah, dan sisanya itu harus dilunasi ya. Solusinya tadi itu cicilan emas dan juga tabungan emas, seperti itu. Mungkin boleh kita jeda sejenak dulu ya Pak untuk minum-minum, dan tentunya kita akan balik lagi setelah jeda berikut. Ya, jadi kita lanjut lagi nih Pak ya. Terkait dengan kan tadi udah disinggung sama Bapak tadi terkait dengan tabungan emas dan juga cicilan emas. Nah, terkait dengan tabungan emas nih Pak, saya penasaran bagaimana sih syaratnya agar kita bisa ikut program tersebut, dan ya bagaimana sih alurnya step by stepnya bagaimana? Kalau untuk tabungan emas ini sebenarnya ini jadi produk yang cukup digemari ya sama nasabah kami, karena kemudahannya. Jadi kalau untuk tabungan emas itu pembukaannya dengan syarat minimal hanya 50.000 aja udah bisa punya tabungan emas. Nanti kemudian untuk nabungnya itu bebas. Jadi tidak ada ketentuan dari kami berapa mau menabung. Itu tabungan emas itu dengan minimal setelah pembukaan itu 10.000 itu sudah bisa nabung. Jadi kalau misalkan pas lagi ke Pegadaian ada transaksi, ada kembalian, boleh tuh dimasukkan ke tabungan emas. Nah, untuk tabungan emas sendiri itu dia dikonversikan ya. Jadi uang yang kita setor itu dikonversikan ke gram emas, gramasi. Di buku tabungan itu nanti ada muncul gramasinya berapa. Ya. Kemudian apa kelebihan lainnya dari tabungan emas ini? Itu dia bisa dilakukan pencetakan. Kalau di Pegadaian ya, bisa dilakukan pencetakan. Kalau misalkan abang nih mau cetak dalam bentuk emas batangan 1 gram, 2 gram, 5 gram, itu bisa dicetak kalau misalkan saldonya sudah mencukupi. Kemudian bisa juga digadaikan. Bisa digadaikan ke Pegadaian. Ya. Kemudian bisa juga itu untuk dijadikan di buyback kembali. Dijual kembali ke Pegadaian. Jadi bebas nih kalau misalkan abang punya tabungan emas di Pegadaian, bebas nih mau dijadikan apa, mau dicetak kah, mau dijual kembali kah, atau mau saya lupa nyebutnya, di buyback ya. Kemudian di tabungan emas ini juga ini bisa dijadikan
menyinggung Arum Haji tadi ya, Iya. itu bisa juga dijadikan jaminan yang 3,5 gram tadi. Jadi nanti saldonya itu kita kunci. Kita kunci seperti itu. Iya, iya. Jadi memang sekalian gitu ya. Jadi terkait dengan program Arum Haji ini juga ikhwafillah ya, dan tentunya bisa untuk apa namanya ya dipakai juga untuk program haji ini tadi. Betul, betul. Iya, dan ya saya ada pertanyaan nih Pak. Mungkin banyak ya di antara kita ini masih awam terkait dengan kan emas ini kan tadi Bapak menyinggung terkait dengan emas itu tahan akan inflasi ya. Betul, betul. Nah, terkait dengan inflasi ini sendiri menurut Bapak apa sih makna dari inflasi itu sendiri? Iya. Jadi inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang ya. Sebagai contoh seperti ini gambarannya. Yeah. Kalau di tahun sebelum tahun 2000-an, kalau misalkan kita beli bakso dengan uang 15.000 itu masih bisa dapat 3 mangkuk bakso, ya kan? Kalau sekarang dengan nilai uang 15.000 itu hanya dapat 1 porsi aja bang, benar nggak? Itu pun Benar, 1 porsi masih porsi yang kecil gitu kan, mungkin pentolnya cuma ada 5 atau berapa gitu kan, belum porsi yang gede kayak gitu kan. Itu gambarannya inflasi. Terus ada lagi contoh gambaran tahan terhadap inflasi itu bang, seperti ini gambarannya. 1 dinar atau senilai 4,2 sekian gram ya, di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu itu bisa mendapatkan 1 ekor domba atau kambing yang gemuk untuk dikorbankan gitu ya. Saat ini masih relevan di tahun 2023 dengan 4,2 sekian gram dinar, 1 dinar itu ya, itu masih bisa dapat 1 ekor kambing yang gemuk. Itu jadi nilainya tidak tergerus kan. Beda kalau misalkan uang. Kalau misalkan 4, sekian dinar itu setara mungkin 4 jutaan ya kalau sekarang. Zaman dulu mungkin nilainya nggak 4 jutaan kali ya. Kayak gitu. Jadi dia inflasi itu adalah itu tadi. Jadi penurunan nilai mata uang itu. Ya, jadi ini ikhwafillah rahimakumullah, penting banget nih edukasi bagi kita semua ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengkeep harta kita atau menyimpan harta kita. Jangan nabung banyak-banyak uang, tapi banyak-banyak nabung emas. Jadi bisa kita investasikan untuk jangka panjang ya, mungkin ikhwafillah yang punya anak gitu ya, yang punya keluarga gitu ya. Kita kan pasti akan meninggal gitu ya, dan kita harus meninggalkan ya harta kita untuk generasi penerus kita supaya mereka itu bisa melanjutkan lagi hidupnya ya. Salah satu itu tadi ikhwafillah ada dari Pegadaian Syariah, yaitu program tabungan emas dan juga cicilan emas. Dan kalau ikhwafillah juga mau berangkat haji tapi mau booking slotnya gitu ya, ataupun porsi hajinya, boleh langsung saja gitu ya untuk ikut program dari Arum Haji ini sendiri. Nah Pak, saya ada pertanyaan nih dari netizen ya terkait dengan program Arum Haji ini tadi. Misal nih Pak, kita ini kan udah daftar nih di program Arum Haji. Terus yang daftarnya nih udah meninggal. Nah, apakah hajinya bisa diwakilkan atau uang yang sudah kita setor ataupun emas yang sudah kita setor itu dikembalikan lagi kepada nasabahnya? Siap. Jadi ada 2 kemungkinan ya tadi yang udah abang sebutkan. Dua-duanya bisa. Oh, bisa. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita sudah daftar, sudah dapat porsi haji, ternyata kita dipanggil Yang Maha Kuasa duluan ya, seperti itu bisa dipindahkan. Jadi porsi hajinya itu bisa dipindahkan ke suami atau istrinya atau ke anak-anaknya. Seperti itu. Kemudian bisa juga kalau misalkan tidak mau diambil nih oleh ahli waris, itu nanti yang 25 juta itu dikembalikan ke ahli warisnya, seperti itu. Jadi memang tidak dipatok ya, ataupun tidak dibatasi mau bagaimana ya, terserah dari nasabahnya. Betul, ya. Betul. Bisa melalui digantikan oleh ahli waris, ataupun bisa dikembalikan ya oleh nasabahnya, seperti itu. Nah Pak, kan kita ini kan nasabah dari Pegadaian Syariah ini kan tidak hanya di Kota Pontianak ya Pak ya. Pasti banyak dari daerah-daerah lain juga ingin gitu ya untuk bisa menikmati ataupun menggunakan ya program dari Arum Haji ini sendiri. Dan kira-kira Pak, bukan kira-kira sih maksudnya, ada berapa sih cabang
di Kalimantan Barat ya khususnya terkait dengan Pegadaian Syariah ini, apakah semua cabang itu bisa ya untuk ikut program Arum Haji atau bagaimana Pak? Iya. Kalau untuk Pegadaian Syariah sendiri untuk di Kalimantan Barat itu ada 8, itu termasuk di cabang ya. Jadi untuk di dalam kota Pontianak ada cabangnya yang di Jalan Ahmad Yani, kemudian ada 4 unitnya itu di Dr. Wahidin, Gusti Hamzah, Ahmad Dahlan, satu lagi di Seruni di seberang. Nah untuk di luar kota Pegadaian Syariah itu ada di 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, dan di Kabupaten Ketapang. Nah apakah kan nggak semua ada Pegadaian Syariah nih, ya kan? Apakah di Pegadaian konvensional bisa? Jawabannya bisa. Oh, bisa. Jadi untuk di Pegadaian konvensional itu mereka channeling namanya. Jadi menyalurkan produk syariah. Mereka membantu memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Jadi secara akadnya dan lain-lainnya itu menggunakan akad syariah. Jadi untuk konvensional itu membantu untuk memasarkan. Jadi mereka kalau misalkan ada bapak ibu yang mau mendaftar haji atau produk-produk syariah, mau menggunakan produk-produk syariah yang lain, itu bisa di cabang konvensional seperti itu. Jadi nggak perlu sih, maksudnya nggak usah khawatir ya rahimakumullah kalau misalnya di dekat rumahnya mungkin ada yang jauh gitu ya, tadi kan di Singkawang, Sekadau gitu ya, terus di Ketapang. Kalau misalnya kabupaten lain gitu ya atau daerah-daerah lain yang tidak punya Pegadaian Syariah, bisa gitu ya Khofila di Pegadaian konvensional ya, tentunya akadnya syariah ya, aman, dan tentunya Khofila juga bisa itu ya menikmati ya, segala program-program berbasis syariah dari Pegadaian Syariah. Betul. Baik. Dan Pak, saya mau menanya lagi nih terkait dengan kan banyak tadi kan program-program dari Pegadaian Syariah, ada Arum Haji gitu ya Pak ya. Terus ada Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah maksudnya tabungan syariah, tabungan emas, terus cicilan emas. Nah, kira-kira ada program apa saja Pak? Apalagi gitu terkait dengan di Pegadaian Syariah, dan apakah ada program terbaru gitu ya yang mungkin pemirsa ataupun masyarakat terkhusus di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat belum mengetahui secara luas? Oke. Untuk Pegadaian sendiri mungkin di masyarakat atau nasabah itu selama ini taunya identik dengan gadai gitu ya, gadai aja yang tahu, gadai emas gitu ya. Padahal sebenarnya di Pegadaian itu produknya sangat banyak. Mungkin kalau saya pun nggak bisa nyebutkan satu-satu ya, karena mungkin lebih dari 20 kalau untuk produknya sendiri. Yang tadi saya sebutkan itu baru 3 produk kayaknya ya. Itu kalau di kami ada gadai, tadi jasa gadai, ada jasa pembiayaan, kemudian ada juga untuk investasi seperti itu ya. Untuk pembiayaan itu misalkan jaminan BPKB bagi usaha UMKM mikro. Kemudian ada juga kita punya produk namanya itu amanah, itu untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi mungkin selama ini masyarakat belum tahu kalau di Pegadaian juga ternyata bisa cicil atau kredit motor atau mobil seperti itu. Dan mungkin untuk jasa simpannya ya atau mu'nahnya itu mungkin bisa dibandingkan lah ya, berapa antara Pegadaian Syariah dengan di tempat lain seperti itu. Nah itu salah 2 contoh dari produk kami yang lain gitu ya. Kemudian ada lagi produk namanya yang terbaru ya, yang terbaru itu kita punya KUR. Selama ini mungkin masyarakat tahunya KUR itu ada di perbankan kan, padahal di Pegadaian sejak tahun lalu itu sudah punya produk KUR. Produk KUR itu untuk kalau di konven mungkin nyebutnya itu bunga ya, itu sangat murah lagi, sangat murah. Namanya KUR Syariah. Jadi kita punya namanya produk KUR Syariah. Itu mu'nahnya atau jasa simpannya hanya 0,14% dari pinjaman. Atau kalau misalkan 10 juta itu mungkin sekitar per bulannya itu hanya 14 juta kan, 14.000, hanya 14.000. Dan karena ini KUR yang hanya 10 juta aja,
pinjamannya, dibatasi 10 juta. Untuk kedepannya insya Allah bisa sampai 50 juta untuk kur ini. Masya Allah. Untuk kur ini Pak ya, saya juga tadi meng-highlight ya, mensorot bahwa bisa gitu ya untuk digunakan. Ini tidak dibatasi Pak ya, terkait dengan siapa yang bisa. Oh iya. Untuk syarat utamanya itu untuk UMKM. UMKM karena ini memang jasa simpannya itu sangat murah sekali. Memang diperuntukkan untuk mereka dan tidak ada jaminan. Oh, tidak ada jaminan. Jadi kalau misalkan yang tadi saya sampaikan untuk pembiayaan BPKB itu kan bisa di atas 10 juta ya. Iya. Nah, kalau untuk kur ini batasannya hanya sampai 10 juta, itu tidak ada jaminan. Seperti itu. Yang jaminannya itu udah usahanya itu sendiri. Benar. Seperti itu. Jadi ikhwafillah rahimakumullah juga bisa gitu ya menggunakan program dari kur syariah ini, dari Pegadaian Syariah ya, dan juga bisa gitu ya untuk mewujudkan ikhwafillah mau berangkat haji tahun depan ya, menggunakan program Arum Haji ini sendiri. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah juga banyak sekali gitu ya program-program dari Pegadaian Syariah ya Pak ya, dan tentunya ini bisa sangat memudahkan sekali bagi masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Baik, kita akan jeda sejenak kembali. Nah, Pak tadi kan melanjutkan tadi dari program-program apa saja dari Pegadaian Syariah ya Pak ya. Banyak sekali gitu ya, ada kira-kira 20-an ya, dan tadi Bapak juga menyebutkan beberapa yang menjadi program unggulan dari Pegadaian Syariah. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak program yang khusus ataupun yang sangat menarik gitu ya untuk nasabah ketahui ya, calon nasabah ketahui dan bisa untuk memudahkan nasabah lah? Iya, ada satu program terbaru ya. Ini berlaku nanti sampai tanggal 31 Desember. Dan ketentuannya siapa cepat dia dapat. Nah, ini untuk nasabah-nasabah yang ada ini khusus untuk di Pegadaian Syariah ya. Apabila satu orang nasabah memiliki dua produk di Pegadaian Syariah, nanti itu akan mendapatkan logam mulia dengan kepingan 0,2 gram. Nah, ini terbatas, jadi tidak semua, kalau misalkan kuotanya sudah habis, ya udah nggak bisa dapat. Jadi buru-buruan dah kalau misalkan mau dapatkan logam mulianya, itu segera datang ke Pegadaian Syariah terdekat. Gitu. Contohnya apa saja Pak? Misalnya program apa dengan program apa supaya bisa para calon nasabah gitu ya, calon nasabah itu tahu dan juga berminat gitu Pak untuk mengikuti program ini. Sebagai contoh misalkan ada nasabah yang sudah gadai emas, ya bisa untuk mendapatkan program ini nasabah tersebut harus gadai BPKB misalkan, atau kredit kendaraan di kami, atau cicil emas batangan, seperti itu, atau bisa juga dengan haji. Nah, itu bisa dapat 0,2 gram seperti itu. Jadi misalnya nih para ikhwafillah mungkin ya udah pernah mengikuti program dari Pegadaian Syariah, misalnya udah lunas gitu ya, udah di lunasi lah ya gadainya, terus pengen ikut program bundling ini gitu ya, bisa gitu ya ikhwafillah rahimakumullah untuk mengajukan ataupun mengikuti lagi gitu ya program dari Pegadaian Syariah ini ya Pak ya, supaya bisa mendapatkan 0,2 gram tersebut nih ikhwafillah. Dan tentunya Pak ya, terkait dengan, kita balik lagi lah flashback terkait dengan Arum Haji ini tadi ya, kira-kira ada nggak sih Pak event ya terdekat ya untuk bisa menginformasikanlah kepada calon jemaah mungkin yang ingin mengikuti haji dan mereka mungkin belum mengetahui terkait dengan apa saja persyaratannya, terus bagaimana tata caranya, seperti itu. Oke. Dalam waktu dekat kebetulan di tanggal 8 September kalau tidak ada halangan ya, tanggal 8 September itu kami akan mengadakan kegiatan seminar khusus untuk produk Arum Haji ya. Nah, pada saat seminar itu nanti akan dijelaskan secara lebih gamblang lagi gitu ya, karena nanti ada mengundang beberapa narasumber. Mungkin banyak
calon-calon jamaah yang mungkin belum paham apa sih ya kan haji ini, bagaimana cara prosesnya pendaftaran haji ini. Nah, nanti pada saat seminar itu akan dijelaskan lebih jauh gitu ya, lebih detail kayak gitu. Nah, kemudian pada saat seminar ini juga nanti tentu ada promosi-promosi yang program yang menarik disampaikan pada saat seminar itu. Sebagai contoh misalkan nanti bagi nasabah yang mendaftar pada saat periode biasanya seminggu dan seminggu sebelum dan setelah seminar itu pada closingnya ya, misalkan closingnya itu akan mendapatkan free administrasi seperti itu untuk pendaftarannya seperti itu. Nah, terkait dengan seminar khusus bagi program Arum Haji nih Pak ya, ya. Apakah harus dari nasabah yang sudah mengikuti program Arum Haji, ataukah bisa gitu ya dari luar ya sebelum dia pengen daftar jadi calon pengguna dari program ini? Iya. Apakah gimana? Ya. Yang kami utamakan sebenarnya justru adalah nasabah-nasabah yang belum mendaftar. Jadi ini memang untuk menyampaikan informasi sarana untuk menyampaikan informasi tentang bukan hanya tentang produk pegadaian ya, tetapi apa sih tentang haji ini, bagaimana sih keutamaan tentang haji ini, karena nanti kita mengundang narasumber, ada ustadznya juga gitu ya, jadi biasanya ada 2 ustadz yang menyampaikan ini. Kemudian mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang kurang, itu nanti akan disampaikan lebih jelas pada saat seminar itu, seperti itu. Jadi memang terbuka ya Pak ya, untuk terbuka umum, untuk umum. Dan tentunya ya bagi ikhwafilah yang pengen banget gitu ya untuk mengikuti program ini ya, terus mungkin masih ada keraguan ya dalam hatinya, silakan ikhwafilah jangan sungkan-sungkan daftar di link pendaftaran di bawah ini. Dan tentunya ikhwafilah rahimakumullah juga bisa gitu ya mengikuti, tidak hanya pengen ikut program Arum Haji, tapi juga ikhwafilah juga bisa tahu lebih dalam ya terkait dengan program-program apa saja dari Pegadaian Syariah. Tapi ya memang utamanya dari seminar ini ya khusus untuk program Arum Haji ini ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Dan mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan lagi, ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan entah itu program haji, program ini Arum Haji, atau ada apa yang ingin Bapak sampaikan, mungkin boleh? Oke, baik. Jadi mungkin ini pesan saya untuk baik itu nasabah yang sudah aktif di Pegadaian ataupun yang belum aktif di Pegadaian, perlu saya sampaikan bahwa Pegadaian saat ini sudah bertransformasi, sudah berinovasi, memiliki produk yang banyak. Jadi seperti tagline-nya Pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, itu secara umum. Tapi kalau di Pegadaian Syariah kita ada tagline sendiri, yaitu tepat caranya berkah hasilnya. Ya itu. Perlu diketahui bahwa Pegadaian memiliki produk yang sangat banyak, jadi tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu, karena selama ini mungkin nasabah itu datang ke Pegadaian itu malu, karena mungkin mikirnya tempat orang kepepet, tempat orang susah. Padahal orang yang datang ke Pegadaian itu mereka memiliki barang, mereka memiliki harta seperti itu ya. Jadi jangan malu untuk datang ke Pegadaian. Yang datang ke Pegadaian itu orang-orang kaya, harusnya bisa dikatakan sebagai orang-orang kaya, karena mereka punya barang, punya investasi. Ada investasi yang mungkin mereka nggak tahu gitu kan. Jadi jangan malu lagi untuk datang ke Pegadaian, itu aja sih. Ya, ikhwafillah rahimakumullah ya, mungkin itu ya yang sudah disampaikan ya terkait dengan bagaimana ikhwafillah harusnya menggunakan ataupun memanfaatkan lah ya apa yang sudah sudah dikeluarkan, apa yang sudah diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah, dan tentunya ini sangat memudahkan ya bagi masyarakat, terkhusus masyarakat muslim yang ingin menggadaikan barangnya, yang ingin tanpa riba dan sebagainya. Silahkan ikhwafillah bisa bertransaksi di Pegadaian Syariah. Dan ikhwafillah rahimakumullah, mungkin hanya itu ya Pak ya diskusi kita ya singkat terkait dengan produk dari Pegadaian Syariah ya. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat juga dan bisa memudahkan ya, paling penting memudahkan masyarakat ya untuk bisa berangkat haji. Nah, seperti itu. Dan ikhwafillah rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan juga Bapak sampaikan ya terkait dengan podcast kita hari ini di Ruang Tengah Radio Mujahidin. Dan saya akhiri
dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.